Assalamualaikum Ibu Ririn. Waalaikumsalam Ibu Cici. Apa kabarnya Bu Ririn hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Kira-kira apa nih yang mau disampaikan pada hari ini Bu? Iya nih Bu, saya ingin boleh ya minta waktunya Ibu Cici, mengganggu nggak nih saya? Tidak, boleh. Nah, Saya punya waktu 15 sampai 20 menit bersama Ibu Ririn. Silakan Ibu Ririn. oke baik Bu Cici, terima kasih Bu Cici telah mau Iya, meluangkan waktunya buat saya. iya. Ini Bu Cici, saya tuh di kelas anak-anak saya itu gimana ya? Kayak tergolong usil apa ya nakal apa gimana gitu. Udah saya kasih tahu berkali-kali enggak juga paham-paham gitu loh Uci. Jadi bukan hanya satu dua orang anak. Apalagi kan saya ini peralihan. Dari dulu saya ngajar SMP kan Buci. Mm-mm. Sekarang itu Iya. saya ngajar SD. Jadi itu rasanya gimana sih cara menangani anak SD nah gitu. Ya, baik Bu Ririn. Artinya di sini Ibu mengalami kendala karena Ibu berasal sebelumnya dari guru SMP, saat ini mengajar SD, merasa ada hal-hal yang perlu dikuasai terkait permasalahan siswa di dalam kelas ya Bu. Iya. Nah, kira-kira dari percakapan kita ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Tentunya dari percakapan ini saya ingin mendapatkan solusi gitu loh Bu Ci, dari permasalahan yang saya hadapi tentunya sehari-hari di dalam kelas bersama anak-anak tersebut gitu. Jadi ingin tahu gimana sih solusinya, triknya supaya berkuranglah setidaknya perilakunya mereka gitu. Iya, artinya Ibu dari percakapan yang akan kita lakukan, Ibu ingin mendapatkan solusi terhadap permasalahan siswa Ibu di dalam kelas, seperti siswa Ibu yang usil, yang nakal, seperti itu ya Bu ya. Benar Bu Ci. Nah, dari kondisi yang Ibu alami pada saat ini, kira-kira Ibu ingin kondisi yang seperti apa? Saya ingin tuh kondisi di mana ketika memang lagi di jam pembelajaran, ya anak tersebut mengikuti pembelajaran sehingga tidak mengganggu teman yang lain. Jadi kelas itu Ya, jadi nah, tidak kondusif gitu loh Bu. ya, Jadi saya ingin tuh anak-anak tuh ya terkadang dia usil ini kan mengganggu kawannya yang lain gitu, bukan hanya satu dua orang yang diganggu misalnya gitu. Jadi ribut lah gitu. Yang saya inginnya tuh yang ya kalau lagi belajar ya kondusif, enggak juga lah saya meminta tenang semua tidak gitu. Cuman ya kerjakanlah duduk di tempat ini kadang jalan-jalan yang begini gitu nah gitu. iya, baik Ibu. Artinya dengan kondisi yang Ibu sampaikan itu merupakan kondisi ideal. Ibu ingin siswa Ibu mengikuti pembelajaran seperti biasa, tenang, bahkan tidak menjadi pengganggu dalam suatu pembelajaran. Seperti itu ya, Bu ya. Nah, Iya, kira-kira dari kondisi pada saat ini itu sudah berada di level berapa? Misalkan kita membuat levelnya 1 sampai 10. Nah, kondisi yang saat ini Ibu alami dengan siswa-siswa Ibu di ruang kelas seperti itu berada di level berapa, Ibu? nah kalau saya udah memposisikan itu udah di level 8,5 ya, mau ke 9 gitu, udah mau di puncaknya gitu loh, kayak Iya, menara iya, iya. udah hampir di puncaknya.
Artinya kondisi level 8,5 ini skala baik apa skala buruk ini ya, Bu? Skala yang kurang baik, Bu Ci. Jadi yang Oke iya, oke oke. Iya iya, baik. Artinya, level 8,5 ini level baiknya itu jika menurun ya, Bu, ya? iya, jadi Heeh, ya baik, jika oke. menurun. Kira-kira menurut Ibu nih, usaha apa yang bisa Ibu lakukan untuk menciptakan perubahan yang tadinya level 8,5 bisa menurun tingkat kenakalan siswa di dalam kelas, mungkin menjadi level, kalau untuk level 1 itu rasanya sangat jauh sekali ya Bu ya, mungkin ke Iya level benar. 6 atau mungkin ke level 5. Kira-kira usaha apa yang bisa Ibu lakukan untuk menciptakan perubahan? Hmm. Saya udah coba Ya, beberapa usaha, ya, misalnya awalnya saya dekati anak tersebut, saya ajak mm-mm, ngobrol bareng. ya. Mungkin anak tersebut ya ada permasalahan, jadi ingin melampiaskan atau ingin apa ya, kalau kata bahasa anak-anak tuh carmuk, cari muka Mhm, gitu, yang betul betul. lain seperti itu. Nah, saya juga ajak ngobrol-ngobrol. Nah, setelah saya ajak ngobrol itu saya sebenarnya ketemu ininya, memang kadang kurang perhatian dari orang tua di rumah. Jadi sehingga anak itu melampiaskannya ke sekolah. Saya pelan-pelan saya ajak bicara anak tersebut, terus ini juga Buci apa, eee, terkadang kan mungkin mereka bosan juga ya, kadang saya sambil ajak kayak ice breaking, sambil main game gitu Buci. Cuman kan tidak di semua setiap pembelajaran bisa saya lakukan hal tersebut, tergantung Ya, daripada mapelnya ya Bu ya. Nah, betul. di usaha saya itu udah ke beberapa tahapan gitu. Iya, baik Ibu. Artinya dari sini saya, dari apa yang Ibu sampaikan, saya mencoba merangkum, Ibu sudah melaksanakan 2 strategi ya Ibu. Pertama, Mhm, Ibu coba mendekati anak tersebut, artinya di sini Ibu lebih pendekatan secara pribadi kepada anak-anak yang mungkin dikatakan sebagai biang daripada permasalahan yang Ibu alami ya Bu ya. iya Bu. Kemudian secara umum ini Ibu sudah melaksanakan ice breaking. Nah, dari beberapa strategi yang Ibu laksanakan, kira-kira strategi yang merasa sangat uh, berdampak pada kondisi yang Ibu alami itu strategi yang mana, Bu? Sebenarnya ada satu strategi lagi yang ingin saya Oh inikan, iya, cuman, baik. gimana ya, saya menghubungi orang tuanya gitu, Bu. Oh iya, Saya betul. udah mencoba Mhm. menghubungi orang tua anak tersebut, cuma responnya di luar, prediksi saya gitu. Jadi orang tuanya tuh seperti, "Oh enggak, anak saya tuh enggak seperti ini," gitu loh. Jadi Iya. saya rasanya gimana ya, kita sebagai guru, tahulah sikap anak di sekolah itu bagaimana. Mhm. Ketika kita memberitahukan ke orang tua, ternyata mereka nggak mau terima bahwa anaknya tuh seperti ini, katanya begitu. Jadi, Iya. mana ya perasaan saya? Nah itu, strategi itu saya gimana ya, kedua-duanya justru seperti itu, gitu. Jadi strategi itu belum nggak tahu, saya belum lagi pendekatan ke orang tuanya bagaimana, belum saya coba. Nah, dari 2 yang sudah saya lakukan tadi, yang pendekatan ke anak, sama ngajak, terkadang ice breaking, jadi pendekatan ke anak itu menurut saya adalah perubahan di anak. Jadi sudah mulai terlihat saya tanamkan ke anak tersebut tentang keyakinan. Jadi kan kita dulu udah buat nih keyakinan, saya tanamkan ke dia, jika kamu yakin begini dan begini di dalam kelas tidak boleh, ayo kita coba. Tapi memang butuh waktu yang berproses gitu loh Buci, nggak langsung bim salah bim jadi anak tersebut. Iya, betul sekali. Saya pun konsultasi ke guru sebelumnya, track record Mhm. memang rekam jejak anak tersebut dari kelas 1 sampai kelas 4 itu ya begitu dalam tanda kutip. Cuman kan saya nggak mau menjudge anak itu seperti itu gitu. Ingin saya ubah anak ini yang judge-nya dulu gini nanti berubah gitu. Iya, baik Ibu. Artinya dari beberapa rencana yang sudah Ibu laksanakan, seperti Ibu mendekati siswa tersebut, kemudian Ibu menyampaikan keyakinan kelas, Ibu luar biasa sudah menerapkan salah satu modul yang sudah kita pelajari, yaitu modul disiplin positif.
Iya, Kemudian Ibu juga saya rasa mungkin ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bu ya. Pasti dari iya, beberapa rencana yang sudah Ibu laksanakan, eee, Ibu merasa rencana itu belum jitu. Nah, kira-kira menurut Ibu, apakah rencana yang akan Ibu laksanakan dalam waktu dekat, mungkin bisa yang sudah Ibu sampaikan tadi agar, tepat sasaran begitu? iya, rencana dalam waktu dekat, apa ya, dari yang 2 tadi ya, Buci, ya? Oke, bisa mungkin yang lain Ibu, mungkin berkaitan dengan orang tuanya atau mungkin, pendekatan-pendekatan yang lain yang lebih tepat sasaran kepada siswa. Karena mungkin biasanya Ibu kan sudah mengamati bahwa siswa yang, menjadi biang di kelas ini, mungkin Ibu bisa mencari solusi lain rencana yang akan Ibu laksanakan. Iya, dalam waktu dekat tuh sih memang saya ingin berniat sebenarnya manggil orang tuanya, Iya, saya juga udah, betul. beberapa, apa ya, trik atau apa gitu ya, misalnya yang yang perempuannya kurang sreg, saya coba ke yang orang tua yang laki-laki gitu, dan sedikit agak meluluh lah, melunak seperti itu ke orang tua yang laki-laki. Kemarin tuh saya juga udah sempat pengen ngajak ngobrol kan aja sama orang tuanya gitu. Sebenarnya anak ini di rumah bagaimana, seperti apakah dia memang kurang diperhatikan karena memang anak ini ramai bersaudara gitu. Saya ada tujuh Oh, iya. bersaudara dan dia ini nomor 6, 6. Jadi lumayan rame di keluarganya gitu. Jadi rencana saya memang dalam waktu dekat itu mau saya ajak bincang-bincang ringan gitu orang tuanya. Iya, baik Ibu. Ada satu strategi jitu yang akan Ibu coba terapkan pada kedepannya, yaitu menghubungi orang tua, meskipun sebelumnya melalui ibunya tidak pas jalurnya ya Bu, Ibu mencoba Iya, melalui bapaknya, karena memang dari segi, apa namanya, pergaulan dari rumah mungkin juga akan mempengaruhi besar kemungkinan pergaulan dan lingkungannya di sekolah ya Bu ya. Ini cukup iya bagus betul. rencananya. Kira-kira kapan nih akan Ibu rencana kapan akan Ibu laksanakan? Ibu butuh dukungan siapa? Ibu butuh support siapa? Dari pihak sekolah atau mungkin dari pihak lain? Iya. Rencana saya tentu dalam waktu dekat ini ya Buci 2 sampai 3 hari ke depan. Tentunya ini yang saya butuhkan dukungan dari kepala sekolah tentunya untuk mensupport apa yang saya lakukan begitu. Terus Iya. juga dukungan dari rekan-rekan sesama sejawat di kantor, di sekolah tentunya juga karena kan saya juga mendapatkan beberapa informasi tentu dari wali kelas sebelumnya anak ini gitu kan ya untuk ini tentu saya juga butuh dukungan dari mereka-mereka. Eh, itu ya Buci dukungan itu dan terutama support tentu saya inginnya itu orang tua mendukung apa yang saya lakukan terhadap anaknya, ingin merubah anaknya menjadi lebih baik, tentu saya ingin dukungan penuh dari orang tuanya. Jadi saya ingin tuh orang tua berkolaborasi bersama saya, tentu guru di sekolah, dan mereka orang tua di rumah. Jadi kan harus klop nih, kalau nggak klop, kayaknya gimana gitu kan, keseberangan takutnya. Iya, betul sekali Ibu. Suatu rencana yang sangat dekat rencananya ya Bu ya dalam 2 sampai Iya, 3 hari ke depan. Kemudian dukungan yang sangat, penting itu butuh kerjasama dari orang tua karena memang orang tua ini adalah pondasi pertama dari pendidikan anak juga ya Bu ya, kemudian juga dari guru sebelumnya seperti yang Ibu sampaikan karena memang Ibu mengajar adalah lanjutan dari didikan pada guru-guru sebelumnya ya Bu ya. Nah, kira-kira nih ya Bu ya, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? baik Buci. Yang saya dapatkan tentu saya dapat solusi ya. Ternyata ada solusi lain gitu untuk Iya. mengatasi anak ini gitu. Jadi tentu tercerahkan ke depannya saya ingin seperti apa ini supaya kelas saya itu kayak anak yang usil itu agak berkurang seperti itu. Mhm. Dengan sharing ke Buci, saya dapatlah wawasan oh ternyata tahapannya yang harus saya lalui itu begini dulu untuk mencapai tujuan saya di akhir tadi gitu.
Iya, ternyata luar biasa ya Bu ya. Dari percakapan singkat kita, Ibu, Alhamdulillah Ibu sudah mendapat pencerahan bahwasanya selain dari solusi secara umum Ibu melaksanakan ice breaking pada saat pembelajaran, kemudian juga solusi yang sudah Ibu terapkan, Ibu coba mendekati anak tersebut tidak hanya melalui siswa, Ibu juga akan melaksanakan ke depannya rencana bahwa Ibu akan mencoba mengomunikasikan kepada pihak orang tua karena memang orang tua dan juga sekolah itu butuh kerjasama yang baik untuk pendidikan anaknya kelak. Saya rasa ibu harus selalu tetap semangat dan selalu memberikan inovasi dalam pembelajaran untuk pembelajaran berpihak kepada murid itu dapat tercipta. Nah, Iya, kira-kira saya mau nunggu nih kabar baiknya dari Ibu 2-3 hari lagi kita bisa iya, berbincang lagi dengan rencana yang Ibu akan terapkan di dalam kelas. Semoga suasana kelasnya lebih nyaman ya Bu ya, tidak iya, ada iya. siswa yang seperti itu dan dia juga merasa tidak terintimidasi dan ia tetap semangat dalam belajar. Tetap semangat Ibu Ririn. Iya. Terima Sampai kasih jumpa juga. lagi. Ya, terima kasih Wassalamualaikum juga Bu warahmatullahi Cici. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Bu Ci. Waalaikumsalam Ibu Ririn. Oke, apa kabarnya nih Bu Ci? Alhamdulillah sehat. Ibu Ririn apa kabar? Alhamdulillah sehat juga. Senang sekali ketemu Ibu Ririn lagi. Iya, saya dengar-dengar nih Bu Ci mau cerita nih ke saya. Nampaknya galau Iya, Bu Ci. iya, terima kasih loh Bu Ririn sudah mau meluangkan waktu kepada saya. Ya nggak apa-apa, saya banyak waktu luang kok Bu Ci. Alhamdulillah. Iya, sebenarnya ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, setelah saya menjalani pendidikan guru penggerak hingga modul 2.3 dan ternyata pekerjaan di sekolah juga ada beberapa yang deadline menjelang bulan Desember mau mendekati ujian ini, Bu. Banyak namanya guru ya, Bu ya, banyak juga ini pekerjaan Banyak numpuk di tugas ya Bu Ci. sekolah. Hmm, Iya, kemudian juga tugas diklatnya menumpuk begitu, Ibu. oke. Nah, dari percakapan kita nanti ini Bu Ci, beberapa menit ke depan, kira-kira apa yang ingin Bu Ci harapkan dari yang Bu Ci sampaikan tadi atau tujuan seperti apa yang ingin Bu Ci capai dari yang Bu Ci utarakan tadi? Iya, dari percakapan kita ini saya berharap saya mendapatkan sebuah solusi dari permasalahan yang saya hadapi, terutama terkait manajemen waktu dalam pengaturan pekerjaan saya di sekolah dan juga dalam mengerjakan atau mengikuti diklat CGP. Begitu Bu Ririn. Iya, berarti di sini, Bu Ci tadi dengan tugas yang banyak buat soal, terus ikuti Iya, tugas dari CGP tadi ya Bu Ci ya, yang iya. tadi baik. Nah, menurut Bu Ci sebelum kita mencapai ke tujuan tadi itu, kira-kira, Bu Ci sudah punya kekuatan apa dulu nih untuk mencapai tujuan tadi? Kekuatan apa yang Yang Baik Ibu, yang pasti kekuatan saya hingga saat ini ada dua Bu. Yang pertama saya alhamdulillah masih tetap sehat. Alhamdulillah. Saya berusaha untuk selalu semangat. Itulah kekuatan yang saya punya, dua hal itu. Oke, baik. Jadi 2 hal kekuatan buci sangat luar biasa. Tentu kita harus sehat dulu ya buci ya. Sehat Iya, dulu, sehat walafiat baru semangat ini juga yang tidak boleh luntur dari kita ya buci ya. betul. Iya Nah, Bu. sangat luar biasa ini buci sudah memiliki apa tadi semangat yang kekuatan yang luar biasa dalam diri buci. Nah, Alhamdulillah. kira-kira ini kan tadi apa namanya kekuatan. Nah ya Buci ya, tentu juga ada pasti hambatan yang akan Buci hadapi ke depannya dari permasalahan ini. Nah,
kira-kira menurut Bu Ci, apa saja hambatan yang mungkin bisa saja menghalangi untuk mencapai yang tadi kan tentu pasti ada plus dan minusnya gitu ya. Kita ambil yang jeleknya dulu. Nah, kira-kira hambatannya itu gimana? Iya, Bu Ririn. Sebenarnya hambatan yang saya alami karena memang hampir semuanya bersamaan, sehingga saya sendiri bingung harus mau mengerjakan yang mana. Meskipun saya masih sehat, saya masih semangat, tapi saya secara pemikiran kalau boleh dibelah ini kepala saya bingung harus mau mulai dari mana. Saya bingung mau mengerjakan yang mana duluan. Nah, jadi hambatan itu mungkin dari diri saya sendiri. Saya harus manajemen diri saya manajemen waktu saya. Yang mana nih yang duluan gitu, kerjaan ini kah atau yang ini kah? Atau dua-duanya, apakah saya sanggup? Jadi sepertinya pemikiran diri saya sendiri yang menjadi hambatan terbesar pada saat ini. Oh iya, baik. Nah, jadi hambatan Buci sekarang yang Buci hadapi adalah semuanya datang beriringan. Terus Buci belum tahu nih yang mana kira-kira yang harus saya dahulukan. Apakah semuanya harus saya dahulukan gitu. Nah, Iya, betul sekali Ibu. jadi di sini Buci kan kita pasti punya skala prioritas ya Buci ya. Jadi, Iya, jadi menurut Buci nih dari yang tadi permasalahan yang Buci hadapi, kira-kira skala prioritas yang mana menurut Buci yang harus Buci capai dulu? iya mungkin di sini ya Bu ya. Eh, saya melihat deadline dari masing-masing pekerjaan sekolah ini. Seperti pekerjaan sekolah saya dalam membuat soal, dalam membuat kisi-kisi soal, dalam membuat kartu soal, karena itu kan juga harus dan sangat melibatkan banyak orang. Terutama di sekolah kami itu sudah mulai ujian pada tanggal 4 Desember, Bu. Jadi otomatis saya juga harus sudah menyiapkan sesuai dengan kesepakatan rapat pada saat di sekolah. Itu kami sepakati memang pada tanggal 28 Desember. Artinya besok itu harus sudah selesai. Nah, kemudian skala prioritas seperti yang Ibu sampaikan itu urutan pertama. Kemudian yang kedua ya untuk tugas CGP saya mungkin melihat jadwalnya lagi Bu Ririn. Saya melihat jadwalnya lagi karena kan memang di jadwal CGP itu ada jadwal mulai mengerjakan dan ada jadwal deadline-nya dan alhamdulillah saya melihat beberapa jadwalnya tidak ada yang bentrok dengan besok begitu Bu. Baik. Nah, jadi di sini skala prioritas tentu di sekolah ya Bu Ci ya dengan Iya betul sekali. di mana kan udah dirapatin dengan kepala sekolah dan Mm-mm. mungkin kita melanggar dari apa yang sudah kita sepakati secara bersama-sama tentunya. Iya, Nah, jadi tentu tugas sekolah dulu yang udah mendekati deadline. Yang iya, diprioritaskan berikutnya adalah itu tugas CGP di mana Buci masih melihat ada beberapa yang kosong. Jadi masih iya. ada kesempatan untuk mengerjakannya seperti itu ya Buci ya. Mm-mm. Nah, Iya, luar biasa sekali skala prioritas yang Buci lakukan di sini. Saya lihat sangat luar biasa. Nah, selanjutnya Buci, dari yang sudah Buci jabarkan skala prioritas, tentu eh, ini punya strategi ya Buci ya, agar mencapai tujuan yang sudah Buci rencanakan tentunya. Nah, kira-kira menurut Buci, strategi-strategi apa yang Buci lakukan agar ini berjalan sesuai dengan apa yang Buci harapkan? yang pasti strategi yang dapat saya lakukan ya Bu ya, saya manajemen waktu dengan baik karena memang di sekolah kita sudah cukup lama. Kalau sekolah kami itu sampai 15.25 Bu, sudah cukup lama lah waktu di sekolah. Artinya memang jika saya punya jam kosong dalam mengajar, yang pasti saya berusaha mengangsur, mengerjakan, mengedit tugas, kemudian juga saya mengangsur menyelesaikan dalam pembuatan kisi-kisi soal dan soal karena memang hal itu sangat berdampak kepada sekolah karena nanti siswa juga tidak bisa ujian kalau saya tidak buat soal. Iya, baik, luar biasa Buci. Jadi Buci di sini ingin memanage waktu supaya Iya, ya pas jalannya itu beriringan sangat luar biasa sekali. Karena memang kita itu memang harus bisa membagi waktu ya Buci ya, yang iya mana betul. takutnya
semua jadi jatuh kalau kita nggak bisa melakukan hal yang sama. Iya, kesehatan yang saya punya jadi bisa menurun jatuhnya, Bu, kalau saya Iya, tidak bisa benar. manage waktu. Jadi benar Bu Ci, nanti bisa mengganggu kesehatan tadi. Mhm, betul. Tidur lagi, nah bisa berefek ke sana tadi. Kalau udah nggak sehat bisa jadi nggak semangat juga kan, Bu? Benar Bu Ci, kuncinya ya memang kita harus bisa membagi tadi waktu kita. Iya. Nah, baik dari yang sudah Bu Ci utarakan tadi, kira-kira kapan nih mau Bu Ci, lakukan hal yang sudah Bu Ci sampaikan tadi? Yang pasti mulai dari besok ya Bu ya, saya akan melihat jadwal mengajar saya mulai besok. Saya akan melihat di sela-sela jam kosong saya, mungkin di sela-sela pada saat jam istirahat, setelah melaksanakan ibadah, sholat, makan, nah saya akan melanjutkan mengerjakan. Ada satu strategi lagi nih Bu sebenarnya yang ingin saya coba Apa terapkan. Selain membuat skala prioritas, ini kan biasanya kalau kita hanya mengingat itu suka lupa ya Bu. Saya ya mencoba benar-benar. membuat nanti di sticky note nih Bu, saya Oh, tempel di laptop saya, nomor satu ini, nomor dua ini, nomor tiga ini. Jadi semoga saya harus selalu ingat dengan apa yang akan saya kerjakan. Jadi insya Allah mulai besok saya bisa melaksanakannya. iya, mudah-mudahan terrealisasi ya Bu Ci ya. Jadi Amin. strategi tadi ditambah yaitu dengan Bu Ci membuat catatan kecil atau sticky note Iya, ya betul. Bu Ci ya, benar. Nah, Iya. sudah luar biasa ini strategi yang Bu Ci lakukan. Nah, kira-kira ini komitmen apa yang Bu Ci buat supaya ini bisa berjalan dengan lancar? Tentu kita punya Eh, komitmen ya Bu Ci ya. Iya, komitmen ini yang pasti komitmen terhadap diri saya sendiri, kemudian terhadap sekolah juga Bu, karena pertanggungjawaban ini semuanya bermuara pada kepala sekolah, tanggung jawab saya sebagai guru dan juga tanggung jawab saya sebagai salah satu CGP. Iya, luar biasa sekali komitmen Bu Ci di sini tadi ya. Dengan Bu Ci yang sebagai guru, wali kelas dan guru mapel, lalu tugas juga sebagai seorang CGP tentunya ya Bu Ci ya. Nah, baik. Iya. Nah, dari yang sudah kita sampaikan, yang kita bincang-bincang nih tadi ya, kira-kira eh, simpulan apa yang bisa Bu Ci dapat ambil nih yang kita tangkap dalam beberapa ini tadi, ini kesimpulan apa yang bisa Bu Ci ungkapkan mungkin? Ya, baik Ibu Ririn, yang pasti saya yang tadinya di awal merasa bingung harus memprioritaskan yang mana, di akhir setelah percakapan bersama Ibu Ririn, saya merasa terbantu sekali loh dengan coaching kali ini bersama Ibu Ririn. Saya sudah Iya, bisa, saya berusaha melihat kembali jadwal mengajar saya untuk besok, kemudian saya juga berusaha melihat kembali jadwal CGP saya pada bulan November dan pada bulan Desember, sehingga saya bisa memprioritaskan yang pertama, kedua, dan ketiga, dan saya sudah berusaha untuk mencatat dalam sebuah catatan kecil menjadi agenda kerja saya untuk besok. Nah, saya baik, merasa luar senang biasa. sekali pada hari ini, Ibu. Ya luar biasa. Nah, satu lagi nih yang mau saya, semoga apa yang udah Bu Ci sampaikan tadi dapat terrealisasi dengan skala prioritas yang udah Bu Ci buat, yang mana urutannya, buat sticky note dan lain-lain sebagainya, semoga dapat terrealisasi. Nah, satu lagi nih Bu Ci, gimana nih perasaan Bu Ci setelah berbincang hangat nih dengan saya? Perasaannya yang pasti merasa tenang, merasa lega, karena memang tadinya seperti bercampur aduk di kepala, yang mana yang duluan sampai saya harus bingung, apa saya harus tidur dulu, kemudian bangun kembali setelah selesai ternyata itu tidak menjadi solusi. Dan alhamdulillah setelah berbagi dengan Bu Ririn, kapan-kapan boleh nih saya cerita lagi ya Bu, sharing Iya, lagi. boleh banget. Iya, saya Boleh. merasa senang Semoga gitu. baik, Terima Bu kasih Bu Ci. Ririn. Iya, sama-sama Bu Ci. Nanti saya tunggu kabar baik dari Bu Ci setelah Bu Ci melakukan strategi-strategi tadi. Yang mudah-mudahan nanti saya dalam beberapa hari ke depan saya mendengar kabar baik dari Bu Ci. Nanti kalau Bu Ci punya apa, Amin. sharing ke saya. Amin. Terima kasih Bu Ririn. Sama-sama Bu Ci. Sampai jumpa lagi ya Bu Ci. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ririn.